Pernah kebayang nggak gimana salah satu bangunan paling penting dalam sejarah Islam itu justru dimulai dari bahan-bahan yang paling sederhana, tapi dengan visi yang luar biasa besar. Nah, ini bukan cuma cerita soal membangun masjid ya, ini tentang meletakkan fondasi dari sebuah peradaban. Oke, mari kita lihat gimana semua ini terjadi. Kita akan telusuri 5 bagian penting dalam cerita ini. Mulai dari langkah pertama sang nabi di Madinah, sampai gimana bangunan yang sederhana itu bisa jadi jantung peradaban yang efeknya masih kita rasakan sampai sekarang. Coba deh, kita bayangin bareng-bareng. Kita mundur ke tahun 622 Masehi. Setelah perjalanan hijrah yang panjang dan penuh tantangan, Nabi Muhammad akhirnya tiba di Madinah. Dan sambutannya, wah bukan main. Bukan hening ya, tapi penuh sorak-sorai dan semangat dari penduduk yang udah nunggu-nunggu banget kedatangan beliau. Nah, ini poin yang krusial. Kedatangan ini tuh bukan cuma sekedar akhir dari sebuah perjalanan fisik, tapi ini adalah titik nol, momen dimulainya masyarakat Muslim pertama yang solid, terstruktur, dan bersatu. Oke, begitu sampai, hal pertama dan paling penting yang harus dilakukan adalah menentukan pusat kegiatan komunitas. Dan disinilah kita langsung dapat pelajaran pertama yang luar biasa. Cara lokasi ini dipilih itu nggak sembarangan, tapi justru meletakkan dasar-dasar keadilan sejak awal. Coba bayangin momennya. Di tengah semua orang yang menawarkan rumahnya, unta yang ditunggangi Nabi tiba-tiba berhenti dan berlutut di satu tempat. Ini bukan kebetulan, ini dianggap sebagai petunjuk ilahi yang menunjuk ke sebidang tanah yang spesifik itu. Dengan kata-kata yang singkat tapi penuh keyakinan ini, Nabi langsung menetapkan titik itu sebagai pusat komunitas di masa depan. Bagi semua yang ada di sana, ini adalah momen yang bakal mengubah sejarah mereka selamanya. Eits, tapi tunggu dulu, ternyata tanah ini milik 2 anak yatim. Mereka dengan tulus nawarin tanah itu sebagai hadiah. Tapi apa yang Nabi lakukan? Beliau menolak dengan hormat. Beliau bersikeras untuk membelinya dengan harga yang adil. Interaksi singkat ini teman-teman adalah pelajaran pertama yang diajarkan di sana. Keadilan dan penghormatan terhadap hak semua orang, terutama mereka yang paling lemah. Fondasi etika sudah diletakkan bahkan sebelum batu pertama diletakkan. Oke, urusan tanah sudah beres, sekarang saatnya membangun. Dan di sini kita lihat satu hal yang jadi inti dari proyek ini, yaitu semangat gotong royong dan kolaborasi yang luar biasa. Cuma dalam 12 hari, bayangin, cuma 12 hari, seluruh komunitas, baik kaum muhajirin yang datang dari Mekah maupun Ansor, penduduk asli Madinah, semua kerja bareng, bahu-membahu. Ini nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan persatuan itu. Coba kita lihat kontrasnya. Di satu sisi, bangunannya super sederhana, dindingnya dari bata tanah liat, atapnya cuma pelepah kurma. Tapi di sisi lain, nilai dari proses pembangunannya itu tak ternilai. Nabi sendiri ikut turun tangan loh, ikut angkat-angkat bata dan tanah. Ini jadi teladan kepemimpinan yang luar biasa banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Bangunan sederhana ini ternyata sejak awal dirancang untuk jadi lebih, jauh lebih dari sekedar tempat sholat. Ini adalah pusat kehidupan komunitas yang super lengkap. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin tempat ini jadi begitu istimewa? Jawabannya bukan di bangunannya, tapi di kehidupan yang berdenyut di dalamnya. Yuk, kita lihat apa aja fungsinya. Lihat deh daftarnya. Ini bukan sekedar masjid. Ini sekaligus jadi tempat tinggal buat para pendatang, jadi sekolah buat yang mau belajar, bahkan jadi pusat diplomasi dan markas strategi pemerintahan. Setiap fungsi ini menunjukkan sebuah visi yang jauh ke depan, membangun semua aspek masyarakat yang adil dan beradab dari satu titik pusat. Salah satu contohnya adalah syufa. Ini kayak area khusus di masjid yang jadi tempat penampungan buat para sahabat yang gak punya rumah. Di sini mereka dapat makanan, tempat tinggal, dan yang paling penting, pendidikan langsung dari Nabi. Ini kayak model jaring pengaman sosial pertama, sekaligus universitas terbuka. Keren banget kan? Dan ini mungkin cukup mengejutkan. Masjid ini juga berfungsi sebagai pusat medis loh. Saat ada konflik, masjid jadi semacam rumah sakit lapangan. Ini nunjukin perannya sebagai tempat yang penuh ulas asih, yang peduli sama kebutuhan fisik umatnya, bukan cuma spiritual. Dan perannya nggak berhenti di situ. Urusan negara juga dipusatkan di sini. Disinilah delegasi dari luar diterima, para pemimpin bertemu, dan strategi untuk masa depan komunitas dirancang. Tempat ini benar-benar jadi pusat pemerintahan yang sesungguhnya. Jadi, apa warisan abadi dari semua ini? Jelas, dampak dari prinsip-prinsip yang diletakkan waktu itu jauh melampaui sekadar dinding fisiknya. Gemanya bahkan masih terasa sampai hari ini. Inilah intinya, dari material yang apa adanya, lahir sebuah pusat komunitas yang super lengkap.
Tujuan sosialnya yang mendalam dan punya banyak fungsi itu jauh lebih penting daripada bentuk fisiknya yang sederhana. Nilainya bukan pada kemegahan, tapi pada kebermanfaatan. Dan ini jadi pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Gimana bisa sebuah tempat yang dibangun di atas fondasi kesederhanaan justru bisa menciptakan warisan yang begitu agung? Kisah Masjid Nabawi ini ngajarin kita bahwa dampak sejati itu nggak datang dari kemewahan materi, tapi dari